Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Fauzia dengan NIM 112210617 dari kelas C17. Saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Teori Organisasi yang diampu oleh Ibu Dr. Fitri Rezeki. Di sini saya akan menjelaskan perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah studi sistematis mengenai tindakan dan sikap individu dan kelompok dalam konteks organisasi. Tujuannya adalah untuk memahami, memprediksi, dan mengelola perilaku manusia agar organisasi dapat berjalan lebih efektif. Ada dua hal fokus perilaku organisasi, yaitu tindakan atau action dan sikap atau attitude dari orang-orang dalam organisasi. Perilaku organisasi ini merupakan ilmu pengetahuan yang diturunkan dari studi tentang tindakan dan sikap manusia. Perilaku organisasi terdiri atas suatu kumpulan teori maupun model sebagai ways of thinking tentang fenomena tertentu. Perilaku organisasi sebagai ilmu pengetahuan yang dipelajari guna menyelesaikan berbagai masalah perilaku manusia dalam organisasi, menawarkan tantangan untuk memahami berbagai kompleksitas organisasi bahwa banyak persoalan organisasi mempunyai berbagai sebab, sehingga pendekatan penyelesaian persoalan organisasi mengacu pada kondisi dan situasi manusia dalam organisasi yang bersangkutan. Lalu ada tujuan organisasi. Tujuan organisasi yang pertama menjelaskan berarti kajian perilaku organisasi berupaya mengetahui faktor-faktor penyebab perilaku seseorang atau kelompok. Penjelasan fenomena dalam manajemen merupakan hal yang penting karena membantu para manajer atau pemimpin tim dalam melakukan sasaran kelompok tim. Yang kedua, ada meramalkan, berarti perilaku organisasi membantu memprediksi kejadian organisasi pada masa mendatang. Pengetahuan terhadap faktor-faktor penyebab munculnya perilaku individu atau kelompok membantu manajer meramalkan akibat-akibat dari suatu program atau kebijakan organisasi. Lalu yang ketiga, mengendalikan, berarti bahwa perilaku organisasi menawarkan berbagai strategi dalam mengarahkan perilaku individu atau kelompok. Berbagai strategi kepemimpinan, motivasi, dan pengembangan tim kerja yang efektif merupakan contoh-contoh dalam mengarahkan perilaku individu atau kelompok. Lalu ada karakteristik organisasi, yaitu unit atau entitas sosial, lalu beranggotakan minimal 2 orang, berpola kerja yang terstruktur, dan terakhir mempunyai tujuan. Kesimpulan dari materi yang saya ambil adalah perilaku organisasi adalah cabang ilmu yang sangat penting dalam memahami dinamika interaksi individu dan kelompok dalam suatu organisasi. Studi ini mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan manajemen untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan efisiensi organisasi. Dengan mempelajari perilaku individu, kelompok, dan struktur organisasi, kita dapat merancang strategi yang efektif dalam mengelola sumber daya manusia dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif, sehat, dan harmonis. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.